Dalam sekejap semua fragmen jiwa dan jiwa primer menyatu. Sebuah fragmen jiwa yang dikelilingi oleh cahaya keemasan ungu muncul. Aura yang diberikan fragmen jiwa itu sama dengan kultivator ascendan tahap awal. Setelah itu muncul dengan lambaian tangannya, tubuhnya berubah dari transparan menjadi padat. Setelah menciptakan jiwa ascendant, Wang Lin mundur. Dia tahu bahwa fragmen jiwa ascendant ini tidak bisa menang. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini. Oh, Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran Anda bisa mencuri warisan ingatan ketika Anda hanya pada tahap formasi inti. Namun jika sebelum saya mendapat setetes darah ini bisa menghentikan saya sebentar, tapi sekarang saya memilikinya, itu tidak bisa menghentikan saya bahkan setengah langkah. Rambut merah Tuosen bergerak tanpa angin dan auranya yang dominan menyebar dari tubuhnya. Tuosen mulai tertawa seperti orang gila ketika dia bergerak maju, mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan. Pukulan ini terlihat normal, tapi ekspresi Zhu Kuezi dan Yun Kuezi sangat jelek. Keduanya terluka parah oleh satu pukulan itu dan terlempar. Fragmen jiwa ascendant melambaikan tangannya dan tombak ungu dengan cepat muncul di genggamannya. Itu mengguncang tombak sebelum melemparkannya dan kemudian meraih Wang Lin dan menghilang. Ini adalah tujuan nyata Wang Lin, tujuan jiwa ascendant yang menyatu bukanlah untuk melawan tetapi untuk membantunya melarikan diri. Tombak itu menembus langit dan bertabrakan dengan tinju Tuosen. Suara gemuruh yang keras bisa terdengar saat tombak itu hancur. Celah menyebar dengan cepat ke seluruh tombak, menyebabkannya hancur. Tubuh Tuosen tidak bergerak ketika dia melihat di mana Wang Lin menghilang. Dia mengungkapkan senyum kejam ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia berteriak, "Kembalilah!" Sebuah pusaran raksasa muncul di langit dan mulai berputar perlahan. Kekuatan hisap datang dari dalamnya. Sementara Wang Lin melarikan diri, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan ditarik kembali dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hampir sekejap mata ia ditarik kembali ke dalam 1000 kaki dari Tuosen. "Aku bilang kamu tidak bisa melarikan diri." Tuosen hanya mengambil satu langkah untuk menyeberang 1000 kaki dan melemparkan pukulan. Ekspresi Wang Lin jelek dan perasaan mati penuh di hati. Perasaan ini sangat kuat saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Dengan satu pikiran fragmen jiwa ascendant berbalik dan melambaikan tangannya. Kedua tangannya bergerak dan kemudian simbol misterius muncul. Simbol itu memancarkan aura yang menakjubkan. Fragmen jiwa ascendant berubah menjadi sinar cahaya dan bergabung dengan simbol. Pada saat ini simbol ini sehitam tinta. Hancurkan! Sebuah suara kuno datang dari fragmen jiwa ascendant. Mantra yang menghancurkan. Semua fragmen jiwa akan meledak dan dengan demikian menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Aura destruktif datang dari simbol. Aura itu tidak kuat tetapi untuk pertama kalinya, ekspresi Tuosen berubah. Dia segera menarik tinjunya dan akan mundur. Namun sudah terlambat, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa-jiwa utama semuanya meledak. Ledakan ini bahkan lebih kuat daripada ketika fragmen jiwa ascendant yang menyatu meledak. Simbol hitam bergerak seperti kilat dan hancur beberapa kaki di depan Tuosen. Riak hitam tiba-tiba muncul dan tampaknya memiliki kecerdasan, itu tidak menyebar secara acak tetapi dibebankan ke Tuosen. Suara yang menghancurkan surga yang mengguncang seluruh makam Suzaku muncul. Pada saat ini bukan hanya yang ada di dalam makam Suzaku tetapi semua orang di planet ini bisa merasakan aura yang bisa menghancurkan surga. Dengan ledakan, sosok Tuosen terlempar ke belakang. 1000 kaki jauhnya, sosok Tuosen runtuh. Mata monyet kecil di dalam tubuhnya redup, lalu menutup matanya dan mati. Namun cahaya merah yang membentuk tubuh Tuosen berubah setelah menghilang. Meskipun terlihat seperti akan hancur, itu masih mengeluarkan aura menakutkan dari seorang ahli yang kuat. "Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki harta seperti ini, Wang Lin, aku meremehkanmu." Suara Tuosen datang dari sosok itu dan sangat dingin. Selain dari 4 jiwa utama mengejar Liu Mei, semua fragmen jiwa lainnya dalam bendera 1 miliar jiwa telah meledak untuk menciptakan ledakan yang mengerikan ini. Namun bahkan dengan itu, masih belum bisa sepenuhnya menghapus kepekaan rasa ilahi ini dari Tuosen. Dia terlalu kuat. Wang Lin merasa sangat pahit di hatinya saat dia menghela napas dan menyentuh dahinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa bersembunyi dari Tuosen di Manik. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. "Saya ingin melihat kemana Anda akan lari." Tubuh Tuosen perlahan membeku, lalu ia mengambil langkah maju. Tetapi tepat pada saat ini, sinar cahaya terbang keluar dari laut. Kecepatannya terlalu cepat dan dalam sekejap mata ia tiba 10 kaki dari Tuosen. Cahaya menghilang, mengungkapkan pria yang mengenakan topeng. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Tuosen. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia berkata, "Segel." Ekspresi Tuosen berubah, lalu dia mundur sekali lagi. Mata pria bertopeng itu menyala ketika 5 sinar cahaya keluar dari jari-jarinya. 5 sinar cahaya berubah menjadi 5 rantai yang melayang. Dalam sekejap mata 5 rantai berubah menjadi 5 segel. Segel itu bertumpuk di atas satu sama lain dan mengejar Tuosen. "Saya tidak bisa menyegel Anda sebelumnya, tapi sekarang Anda telah terluka oleh ledakan diri seorang kultivator ascendant, saya bisa menyegel Anda." Saat segel yang tumpang tindih mendekati Tuosen, ekspresinya berubah. Melanjutkan mundur, dia berteriak, "Siapa kamu?"
Pria bertopeng tidak mengatakan sepatah kata pun saat matanya melepaskan cahaya misterius. Segel itu berkedip dan tiba-tiba menghilang tetapi segera muncul kembali di belakang Tuosen, dan mendarat padanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuosen mengangkat tangannya dan kabut merah keluar dari mulutnya. Tubuhnya perlahan-lahan menghilang sampai benar-benar hilang. Tetapi kabut merah tidak hilang, itu memutar dan berputar. Wajah Tuosen muncul dalam kabut merah dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, tetapi ketika aku membebaskan diri, aku akan membunuhmu." Kabut merah sedikit bergejolak sebelum beralih ke kristal merah dan menghujani sekitarnya seperti hujan merah. Pria bertopeng mengulurkan tangan dan bintik cahaya putih muncul di antara kabut merah. Cahaya putih terkondensasi menjadi kristal putih dan mendarat di tangannya. Pada saat yang sama pedang besi yang Qian Feng keluarkan juga muncul. Dia melihat pedang besi dan kemudian menyimpannya. Hati Wang Lin bergetar saat dia menatap pria bertopeng itu. Pada saat ini bukan hanya Wang Lin, tetapi tatapan semua orang yang hadir berkumpul pada orang ini. Mata Yun Kuezi dipenuhi teror. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah seorang kultivator yang kultivasinya tidak dapat dia lihat. Harus dikatakan bahwa dia bisa melihat melalui kultivator sampai tahap akhir Ascendant. Jika dia tidak bisa melihat kultivasinya, maka orang ini sudah melampaui tahap Ascendant. Memikirkan hal ini hati Yun Kuezi bergetar hebat. Mata Zhu Kuezi menjadi serius ketika dia menatap orang ini dan kristal putih di tangan orang ini. Memikirkan bagaimana orang ini mengekstraksi kristal dari kekosongan, tubuh Zhu Kuezi gemetar. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan berseru, "Kamu!" Pria bertopeng itu menghela nafas. Dia dengan tenang menatap Zhu Kuezi dan berkata, "Zhu Kuezi, apakah Anda mengerti bahwa apa yang Anda lakukan itu salah?" Yun Kuezi memandang orang ini dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu Ye Wuyou. Dia bukan Suzaku pertama. Jangan hanya menebak secara acak." Zhu Kuezi dengan cepat memotong Yun Kuezi. Dia memandang pria bertopeng dan dengan hormat berkata, "Junior menyapa utusan aliansi." Mengenai masalah ini, Junior mengerti kesalahannya. Utusan aliansi? Utusan aliansi budidaya. Yun Kuezi menarik napas dingin. "Zhu Kuezi, umurmu telah mencapai batasnya, jadi kau seharusnya mati. Tidak perlu memaksakan diri untuk tetap hidup. Mencoba untuk menghancurkan kristal planet dianggap sebagai kejahatan besar di aliansi budidaya. Melihat fakta bahwa kamu punya alasan, aku tidak akan mengejar masalah ini untuk saat ini, tetapi kamu harus meninggalkan dunia ini sekarang." Wajah Zhu Kuezi dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengangguk dalam diam. Matanya berbinar dan dia berkata, "Aku bisa pergi, tapi klan abadi." Pria bertopeng itu berkata, "Aku akan menghadapinya." Zhu Kuezi menarik napas dalam, duduk bersila dan menutup matanya. Dia masih memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia mati. Umurnya sudah hampir habis, tapi kemudian dia mencuri umur Qian Feng untuk bertahan lebih lama. Sekarang dia telah bertemu dengan utusan aliansi budidaya, dia harus menyerahkan semuanya. Pada saat kematiannya dia ingat sesuatu dari catatan yang ditinggalkan oleh Suzaku pertama, Ye Wuyou. Dikatakan bahwa selalu ada utusan aliansi budidaya di planet Suzaku. Utusan itu mengubah setiap generasi dan mereka sangat tersembunyi. Wang Lin perlahan mundur. Pria bertopeng berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Saudara Daniu, apakah kamu tidak ingat aku?" Wang Lin kaget. Dia menatap orang ini sejenak dan tak lama kemudian matanya menyala. Pria bertopeng perlahan melepas topengnya, mengungkapkan wajah aslinya. Mata Wang Lin menjadi serius. "Itu kamu. Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, tetapi saudara Daniu masih anggun seperti sebelumnya. Namun masih ada satu hal yang aku tidak mengerti, mengapa kamu menolak untuk menjadi Suzaku selanjutnya?" Di planet Suzaku, di Laut Setan, di Tanah Dewa Kuno, Tuosen mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keengganan. Namun itu segera menghilang dan digantikan dengan cahaya merah yang intens. "Kamu bisa menghancurkan akal ilahiku, tetapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk melarikan diri." Di sampingnya, setetes darah merah gelap perlahan muncul. Tuosen menatap setetes darah merah dan mengungkapkan ekspresi gelap. "Dengan ini, tidak akan lama sebelum aku bisa bebas dari sini. Wang Lin, aku akan mengampunimu kali ini, tapi kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri lain kali." Mata Wang Lin menyusut dan dia dengan tenang berkata, "Mozi, ini aku." "Saudara Daniu, kamu masih belum menjawab pertanyaanku." Pria itu melepaskan topengnya. Dia orang yang ditemui Wang Lin di kuil pada malam hujan yang berbicara tentang hidup dan mati. Wang Lin dengan tenang berkata, "Masa depanku bukan di planet Suzaku." Wang Lin mengerti sekarang mengapa kristal putih terbang ke arahnya. Mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Mozi menatap Wang Lin, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Sangat disayangkan. Karena saudara Daniu tidak mau, maka saya tidak akan menekan masalah ini." Matanya tiba-tiba penuh dengan kebingungan dan tidak pulih untuk sementara waktu. Kali ini pandangannya jatuh pada Yun Kuezi. "Klan abadi, sepertiga dari planet Suzaku dapat diberikan kepadamu, tetapi setiap 1000 tahun kamu harus menyerahkan tengkorak anggota klan 9 daun atau lebih tinggi." Yun Kuezi, bagaimana? Hati Yun Kuezi terasa pahit. Dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menolak sekarang. Orang ini mewakili aliansi budidaya,
klan abadi tidak memiliki peluang sama sekali. Dia mengangguk. Yun Kuezi tampak tiba-tiba menjadi tua dan matanya menjadi redup. Tepat pada saat ini gelombang mulai terbentuk di laut di bawah mereka dan runtuhnya makam Suzaku mulai lagi. Sementara laut berkecamuk, Mozi mengangkat tangannya dan kristal putih di tangannya mulai bersinar terang. Cahaya ini menutupi laut dan mulai menyebar di makam Suzaku. Cahaya menyebar seperti puluhan ribu kuda yang berlari di atas laut dan segera menutupi seluruh makam Suzaku. Mozi dengan lembut berkata, "Tutup." Dengan satu kata keruntuhan tiba-tiba berhenti, bumi yang runtuh dengan cepat berubah dan semua keretakan dengan cepat tertutup. Setelah 10 napas, seluruh makam Suzaku telah pulih. Mozi menatap kristal putih di tangannya untuk yang terakhir kalinya dan kemudian melemparkannya ke laut. Kristal putih dengan cepat tenggelam ke laut dan menghilang. Kemudian dia menunjuk mayat Zukuezi dan kristal berbentuk hati terbang keluar dari antara kedua alisnya. Ada banyak celah dalam pada kristal, seperti bisa pecah kapan saja. Tetapi pada saat ini retakan mulai menutup secara misterius dan dalam 3 napas waktu tidak ada celah yang tersisa pada kristal. Suzaku selanjutnya. Tatapannya bergerak melewati Wang Lin dan menuju Zhou Wutai, di mana ia berhenti sejenak. Jantung Zhou Wutai mulai berdetak lebih cepat. Dia sangat bersemangat dan tubuhnya sedikit bergetar. Garis keturunan naga hijau, Anda adalah kandidat yang memenuhi syarat, tapi sayangnya, kultivasi Anda belum mencapai tahap transformasi jiwa. Tatapan Mozi bergerak dari Zhou Wutai dan ke Zixin yang berkultivasi di sebelah Zhou Wutai. Tanam kultivasi melalui keberuntungan, dia mampu membalikkan situasi. Itu juga jarang. Mata Mozi berbinar seolah dia telah membuat keputusan. Zhou Wutai tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan bahwa dia tidak punya harapan untuk mendapatkan gelar Suzaku. Tanam budidaya, ada sesuatu yang aneh tentangnya. Mata Wang Lin menyala. Dia memiliki beberapa masalah dengan Zixin sebelumnya, jadi mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dia memperhatikan perubahan di tubuhnya. Ada sesuatu antara Zixin dan Qian Feng. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di antara mereka, Zixin pernah menjadi tungku kultivasi Qian Feng. Dia membunuh Qian Feng, entah bagaimana, mengabulkan permintaannya pada gadis ini yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat Wang Lin sama sekali. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang lama, tetapi dia belum pernah mendengar mantra yang bisa membuat tungku budidaya membalikan situasi dari tuannya. Mantra ini sangat misterius dan aneh, tetapi mantra yang paling misterius dan aneh memiliki kekurangannya sendiri. Wang Lin kemudian menatap Yun Kuezi. Dia yakin bahwa masalah ini pasti terkait dengan Yun Kuezi. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Tuan utusan." Mozi menatap Wang Lin. Wang Lin berkata, meskipun dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak berarti dia tidak akan pernah menerobos. Tepat setelah dia mengatakan itu, Zixin yang berkultivasi dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Tatapan dinginnya terkunci pada Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan aura tebal milik Qian Feng padanya. Zixin dengan dingin berkata, "Wang Lin, apa maksudmu?" Wang Lin menatap gadis itu dengan mata tenang dan berkata, "Junior, ketika saya mulai berkultivasi Anda bahkan belum dilahirkan. Aroma susu ibumu bahkan belum mengering." "Diam." Mata Zixin menyala, lalu dia tiba-tiba berdiri dan aura seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah keluar. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, saat itu Anda mengirim saya ke keretakan spasial dan saya hampir mati. Saya sudah mengingat ini di hati saya. Sebelumnya tingkat kultivasi Anda lebih tinggi, tetapi sekarang bendera jiwa 1 miliar jiwa Anda kehilangan jiwa primer dan tingkat kultivasi Anda hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah melambaikan tanganku." Wang Lin dengan dingin menatap Zixin, mengungkapkan sedikit ejekan dan dengan tenang berkata, "Dan jika aku setuju untuk menjadi Suzaku berikutnya." Saat dia mengatakan itu, Zixin terkejut. Dia berjuang di hatinya. Pada akhirnya dia menundukkan kepalanya dan berbicara lebih lama. Jika Wang Lin benar-benar menjadi Suzaku berikutnya dan menggunakan sil Suzaku untuk menyerangnya, dia tidak akan memiliki cara untuk melawan. Pada saat ini dia dengan pahit mengetahui bahwa dia masih takut pada Wang Lin. Meskipun dia memiliki kultivasi Qian Feng, perasaan ini masih ada. Mozi menatap Wang Lin dan tersenyum. "Saudara Daniu, apakah kamu ingin menjadi Suzaku selanjutnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tuan utusan, bahkan jika saya menjadi Suzaku berikutnya, saya hanya akan menyerahkannya kepadanya." Wang Lin menunjuk ke arah Zhou Wutai. Zhou Wutai terdiam. Tubuhnya bergetar dan pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa terima kasih. Mozi samar-samar tersenyum. Dalam pandangannya, gelar Suzaku ini terlalu kecil. Tidak peduli kepada siapa dia memberikannya, itu tidak masalah baginya sama sekali. Sebaliknya, Wang Lin yang membuatnya tertarik. Setelah merenung sebentar, Mozi menunjuk ke arah Zhou Wutai. Kristal berbentuk hati terbang keluar dan bergegas menuju Zhou Wutai. Tubuh Zhou Wutai bergetar hebat ketika hati kristal itu perlahan-lahan masuk ke antara alisnya. "Tinggal di sini selama 1 tahun dan pahami segel Suzaku. Mulai sekarang Anda adalah Suzaku ke-15. Namun saya tidak mematahkan segel pada kristal planet. Mari kita biarkan seperti itu." Saat Mozi mengatakan itu,
dia melambaikan lengan bajunya dan Yun Kuezi dan Zixin menghilang. Pada saat yang sama tubuh Zhou Tai perlahan tenggelam ke laut dan menghilang. Pada saat ini hanya Mozi dan Wang Lin yang tersisa. Wang Lin merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Mozi tertawa dan berkata, "Saudara Daniu, mungkin di masa depan aku akan memiliki hal-hal yang membutuhkan bantuanmu. Pada saat itu jangan menolak saya. Saya harus meninggalkan planet Suzaku dan melaporkan kembali ke aliansi budidaya. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi. Sekarang, mari kita pergi bersama." Mata Wang Lin menyala. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan utusan, aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di dalam makam Suzaku." Mozi mengungkapkan senyum dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya dan simbol merah muncul. "Ingat simbol ini. Ketika Anda ingin pergi, gunakan energi celestial Anda untuk membentuk segel ini dan Anda bisa pergi." Mozi mengambil pandangan bijaksana terakhir pada Wang Lin sebelum berbalik, mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini Wang Lin adalah satu-satunya di sana. "Aku telah mendapatkan bagian jiwa milikku dan One Air. Suzaku berikutnya adalah Zhou Tai, dan dia adalah orang yang membalas budi. Saya telah membantunya, jadi bahkan jika saya tidak ada, dia akan mencari orang-orang yang saya kenal dan dengan demikian saya juga bisa membiarkan pikiran saya merasa nyaman. Inilah alasan mengapa dia ingin Zhou Tai menjadi Suzaku berikutnya, itu agar tidak ada yang perlu dia khawatirkan di masa depan." Wang Lin merenung sejenak sebelum terbang ke kejauhan. Dia tidak terbang jauh sebelum dia melihat 3 sinar cahaya hitam terbang ke arahnya dari kejauhan. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 jiwa utama di depan Wang Lin, satu menjadi kilin. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia mengeluarkan bendera jiwa, melambaikannya dan ketiga jiwa utama pergi ke bendera. Liu Mei ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Dia dikejar oleh 4 jiwa utama dan mampu menghancurkan salah satu dari mereka. Dia telah meninggalkan makam Suzaku. Begitu aku pergi dari sini, aku harus membunuhnya. Bahkan sekarang aku masih tidak memiliki perselisihan yang hebat dengan wanita ini, tetapi lagi dan lagi dia selalu mencari masalah ke saya. Dia bahkan bekerja sama dengan Qian Feng untuk membunuhku. Saya tidak bisa membiarkannya hidup. Mata Wang Lin menyala dan dia mengambil keputusan. Mimpi, satu itu dengan Liu Mei tidak bisa sedikit pun mempengaruhi keputusan Wang Lin. Seperti yang dikatakan Liu Mei, selain dari Limuan, Wang Lin bahkan kejam terhadap wanita. Kerugian dalam perjalanan ke makam Suzaku ini terlalu besar. Hanya 3 jiwa utama yang tersisa dan semua fragmen jiwa dihancurkan. Kekuatan bendera telah sangat melemah. Tetapi dengan jiwa yang cukup, itu dapat diperbaiki dengan kekuatan penuh. Sayangnya jiwa pengembara tidak dapat digunakan, atau memulihkannya akan jauh lebih mudah. Kristal planet adalah barang penting yang menggunakannya untuk mengembangkan Jirealm pasti bohong. Saat ini yang paling penting adalah menemukan Suli Guo. Saya harus mendapatkan pisau setengah bulan itu. Setelah Wang Lin melepaskan Suli Guo, dia terus mengawasi dia. Sekarang dia mengunci Suli Guo, mengambil satu langkah dan bergegas. Soal makam Suzaku berakhir di sini. Adapun klan abadi, setelah Yun Kuezi keluar dari makam Suzaku, mereka semua mundur ke barat laut dan menetap di sebuah benua di sana. Mereka tidak akan dengan santai berinteraksi dengan kultivator. Banyak kultivator mati selama perang di planet Suzaku, membuat banyak sekte sangat lemah dan dengan demikian, sekte mulai merekrut murid secara massal. Banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk ditangkap oleh sekte. Ada juga beberapa orang yang sangat berbakat yang diseret keluar dari rumah mereka oleh beberapa sekte. Mereka diperlakukan sebagai harta karun dan guru yang bermartabat secara pribadi mengajar mereka, untuk mempersiapkan mereka menjadi inti sekte mereka. Di planet Suzaku hanya ada satu kultivator ascendan tahap awal yang tersisa. Dia adalah leluhur sekte bumi yang menghabiskan semua hari-harinya dalam pelatihan tertutup dan tidak peduli dengan dunia. Meskipun dia tidak senang bahwa Zhou Tai diangkat oleh utusan aliansi bidudaya, dia hanya bisa menerimanya. 1 tahun kemudian Zhou Tai berjalan keluar dari makam Suzaku. Meskipun kultivasinya hanya pada puncak tahap akhir formasi jiwa, dengan segel Suzaku, ia bisa mengancam kultivator transformasi jiwa. Dia menjadi orang dengan tingkat kultivasi terendah, untuk menjadi seorang kultivator bertitel Suzaku. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jadi setelah dia muncul, dia dengan cepat pergi ke pelatihan tertutup di Gunung Suzaku. Seluruh planet Suzaku menunjukkan tanda-tanda perdamaian yang telah lama hilang.